Ketua Dr. Rajiman Medioingrat, dilanjut penambahan anggota baru yaitu Abdul Fattah Hasan, Asikin Natanegara, Suryo Hamid Jojo, Muhammad Nur, Besar, Abdul Kafar. Kemudian Ir Soekarno selaku Ketua Panitia Kecil melaporkan hasil kerjanya bahwa panitia kecil telah menerima usulan-usulan yang dibagi menjadi 9 kelompok, yaitu 1. Meminta merdeka selekas-lekasnya, 2. Mengenai dasar negara, 3. Unifikasi atau federasi, 4. Bentuk negara dan kepala negara, 5. Warga negara, 6. Usulan daerah, 7. Agama dan negara, 8. Pembelaan negara, 9. Dan usulan keuangan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, panitia dan anggota Dopur BPUPK yang berbahagia, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua dapat hadir di sini tanpa halangan sesuatu apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran teman-teman sekalian. Dengan sambutan pembukaan saya ini, saya umumkan bahwa sidang BPUPKI yang kedua ini resmi dibuka. Yang kedua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku Ketua Panitia Kecil yang telah dibuat pada sidang BPUPKI yang pertama. Usulan-usulan yang dapat saya terima adalah 1. Usulan mengenai dasar negara, 2. Mengenai unifikasi atau federasi, 3. Tentang keuangan, 4. Tentang agama dan negara, 5. Tentang pembelaan negara, 6. Tentang warga negara, 7. Tentang bentuk negara dan kepala negara, 8. Tentang daerah, dan yang ke-9 adalah meminta merdeka. Saya juga akan mengumumkan bahwa adanya tambahan anggota baru yaitu Abdul Fattah Hasan, Asikin Natanegara, Suryo Medioingrat, Muhammad Nur, Besar, dan Abdul Kafar. Saya mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi saat yang suci, baiklah kita mengheningkan cipta, supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh suatu hal yang tidak suci, tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan bentuk negara yang akan didirikan dengan hati yang murni, yang tidak terpengaruh oleh suatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu saya mohon kepada paduka tuan-tuan sekalian, kepala tuan-tuan Dan saya minta marilah kita mengeningkan cipta supaya mendapat pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan. Anggota BPUPKI mulai berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kita mulai pemungutan suara dengan cara voting. Mengapa harus dengan cara voting? Mengapa tidak musyawarah mufakat saja? Karena dengan voting kita bisa memutuskan masalah dengan adil. Kita juga dapat menghemat waktu karena tidak mengeluarkan kata yang tidak penting. Marilah tuan-tuan kita lakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Sudah itu dilakukan pemungutan suara. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 sistem yang memilih republik, ada 55 stem, kerajaan 6, lain-lain 2, dan belangko 1. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang BPUPKI yang kedua kali ini yang melahirkan 64 stem, ialah 55 republik, 6 kerajaan, 1 belangko, dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 64, sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Mari kita membuat pelaporan dan segera selesai. Jadi putusan panitia itu republik. Sudah terang republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat. Nasionalisme dan patriotisme terlihat sangat nyata dalam perbincangan sidang BPUPKI tanggal 10 dan 11 Juli 1945 ketika membahas masalah-masalah negara. Semangat tersebut antara lain dikemukakan oleh beberapa tokoh berikut ini. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian kehendak dan kemauan dan menjunjung tinggi apa yang angan-angan, hendaklah sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagian dari tanah air kita. Tanah Papua itu sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia belaka. Oleh karena itu saya setuju bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Soal lain pula berhubung dengan tanah Papua. Memang hal ini dalam ilmu pengetahuan, etnologi, bahasa, geografi ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia.
Tetapi FAM ini hanyalah dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Nah, pada waktu Perang Indonesia lahir dimaksudkan bahwa tanah Papua dalam daerah Indonesia. Ilmu strategi alangkah besar dari kedua-duanya untuk posisi masing-masing. Artinya kalau kita melihat batas kita di timur, ke Pulau Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Muhammad Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita. Terletak di Indonesia baru begitu Pulau Borneo Utara di mana terletak Sarawak dan juga negara Papua bukanlah kita meminta, tetapi hal itu beralaskan kebangsaan. Perangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai. Kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu. Dengan permintaan Indonesia merdeka ialah Sulawesi dan Indonesia Belanda dahulu. Jika kalau kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan yang nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara, bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk dalam. Bagaimana jika kita menambah Malaya? Ya, kita juga harus menambah Borneo Utara supaya masuk ke dalam wilayah negara. Saya akan menambahkan Papua supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Juga akan menambahkan Timor, Portugis agar masuk di wilayah Indonesia. Kedua, mengusulkan untuk pulau-pulau sekitarnya dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Paduka ketua undang-undang besar negara manapun tidak dapat dimengerti. Sungguh maksudnya undang-undang dasar dari suatu negara. Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadi teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangan dan juga harus diketahui dalam bagaimana terjadi teks suasana pada teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena Naskah undang-undang akhirnya diterima dengan bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945, di mana salah satu hal penting disahkan dalam pembukaan undang-undang yang mana di dalamnya terdapat isi dari Piagam Jakarta yang memiliki isi yang sama seperti rumusan dari Panitia 9.